Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara masih membahas juga terkait peluang Indonesia bagaimana kemudian bisa lolos ke Piala Dunia selanjutnya melawan Irak. Tapi sebelum ke sana kami juga ingin membahas lagi nih bersama dengan 3 narasumber terkait dengan lini belakang dan juga kiper kita. Saya mau ke Coach Bambang. Coach Bambang, selain mungkin ada beberapa pemain yang kita nilai performanya kurang maksimal, kemarin Martin Paes ini sepertinya bisa menyelamatkan banyak banyak tembakan dari Arab Saudi, dan juga kita lihat lini belakang kita Kevin Dix bisa mencetak 2 gol walaupun lewat penalti. Seperti apa Anda melihat ya Coach Bambang? Ya, sekali lagi permainan sepak bola adalah permainan kolektif. Ya, kita tidak juga bisa hanya mengandalkan pemain belakang saja gitu kan. Karena bertahan secara kolektif, menyerang secara kolektif itu prinsip sepak bola yang benar gitu kan. Jadi kalau kita mengandalkan pemain belakang saja, tidak seperti itu main bola gitu. Hmm. Jadi menurut saya bagaimana mengkoordinir pertahanan secara kolektif itu yang penting. Di belakang gawang oke, sebagus-bagusnya penjaga gawang ketika banyak celah, banyak peluang yang diciptakan lawan, bisa seorang goalkeeper sekelas apapun dia gitu. Tapi yang saya maksud adalah bahwa sepak bola modern itu menyerang secara kolektif, bertahan secara kolektif. Oke, kemarin kita lebih banyak menyerang memang. Tetapi dalam sepak bola ketika kita keluar menyerang, ya kita persiapkan juga ketika kita akan diserang. Artinya apa? Detik itu kita menyerang, detik itu juga kita harus siap untuk bertahan seperti itu. Jadi Oke. ada skema ketika keluar menyerang, ada namanya tim tas. Tim tas itu bagaimana secara tim ketika kita nanti mendapat serangan balik gitu ya, atau serangan dari lawan. Begitu juga kalau kita mau bicara taktikal, siapa yang kita perankan atau namanya player task seperti itu. Nah ini yang harus juga penting untuk dilaksanakan nanti ketika melawan Irak. Oke. Karena terus terang menurut saya secara kualitas sekarang ini Irak lebih bagus daripada Saudi sebenarnya gitu kan. Oke. Tapi kemenangan Arab Saudi sebetulnya atau menilai plus lah, dia main di kandang seperti itu. Oke, Tapi baik. sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti lawan Irak juga jangan terlalu juga terbuka gitu. Justru kita menunggu gitu kan. Ya saya tidak membandingkan, tetapi sebenarnya apa yang dilakukan pelatih yang terdahulu itu sepak bola sekarang ini kecenderungannya seperti itu gitu. Bagaimana mengkoordinir pertahanan yang bagus dulu, yang kuat dulu, dan melakukan serangan-serangan yang efektif gitu, atau counter-counter, atau permainan yang vertikal ke depan yang efektif gitu. Dan juga kita juga banyak pemain yang sebetulnya mempunyai kualitas yang cepat-cepat seperti itu. Oke, lini pertahanan kita perkuat, tapi juga nanti bisa kita fokusnya ke serangan setelah itu gitu ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu skemanya saudara, terkait dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini, tim yang menjadi juara grup akan otomatis lolos ke putaran final. Sementara peringkat kedua akan melanjutkan perjuangan ke babak kelima. Di babak kelima, format pertandingan adalah kandang dan tandang. Bila lolos, perjuangan belum selesai karena akan bertanding di play-off antar konfederasi, yakni bertanding melawan tim dari benua lain. Ini dia yang kemudian selanjutnya saudara akan kita hadapi di hari Minggu nanti melawan Irak. Saya akan tanya ke Bung Yuke dulu. Bung Yuke, melihat evaluasi dari tadi dini hari gitu ya, taktik kita yang kurang matang, kemudian pergantian pemain yang juga telat gitu. Apa yang bisa kita pelajari dan juga kita nanti terapkan untuk melawan Irak? Iya, kalau saya agak ekstrim ya. Kalau saya pikir sih balik aja ke formasi awal gitu. Ketika kita mengalahkan Cina, ketika kita mengalahkan Bahrain, kita kan pakai 3 back. Ketika transisi kita jadi 5 back. 3 back yang kita bisa turunkan itu bukan sesuatu yang tabu ya, karena ketika kita ngalahin Cina dan ngalahin Bahrain 1-0 itu kan pelatihnya udah Kluivert dan terbukti proven gitu. 3 stopper itu sudah sehati, sudah senyawa antara J.I. Jazz, Rizky Ridho, sama Justin Hubner. Sementara sisi kanannya wingback kanannya Kevin Dix, wingback kirinya kalau Verdong pulih ya, Verdong gitu. Terus di senternya itu ada Joe Pesci, kemudian Tom Haye, terus depannya opsional tuh, depannya banyak tuh kita punya tuh. Di situ ada Miliano, ada Gilstra yang belum diturunin, ada Ragnar, mungkin juga Oli bisa pulih sepenuhnya nanti di laga kedua, itu bisa langsung ngegas. Maksudnya formasi terbaik menurut saya itu.
Jadi nggak usah terlalu naif ya memaksakan sistem yang nggak jalan gitu. Apalagi tadi Coach Bambang bilang sepak bola sekarang tuh sepak bola yang efektif, yang cenderung pragmatis, tapi konkret hasilnya gitu loh. Ya. Kan buat apa kita main cantik, main indah, main dengan sistem yang dipaksakan, tapi hasilnya justru bertolak belakang kan? Oke. Pakai aja sistem yang udah proven. Kalau saya ya, soalnya Irak itu lebih strength-nya lebih besar, maksudnya physical game-nya lebih kuat dia. Karena ini Irak ini bukannya Arab sebenarnya, tapi Persia. Persia tuh besar-besar dan keras, lebih keras dari Arab. Kalau Arab mainnya masih ada Latin-Latinnya, masih ada skill-skillnya. Kalau Irak tabrak sekalian gitu loh. Jadi kita harus mainnya harus benar-benar pintar, benar-benar cerdas, jangan polos gitu. Itu yang saya kira harus benar-benar jadi apa ya, bahan pertimbangan lah supaya nanti lawan Irak kita nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu. Jangan mainnya polos ya, jangan terbuka tadi kata Mas Bambang gitu kan. Kita Oke. harus lebih smart lah gitu. Itu sih kalau ini saya ya. Oke, lebih smart dan juga Saran taktikal saya sih. gitu ya kita nanti melawan Irak. Saya ke Kang Zainal lagi. Kang Zainal, ini Anda melihat siapa sih yang seharusnya kita turunkan di starting line up gitu ya kalau kemarin Ole sama eh, Tom Haye tidak dari awal, seperti apa mungkin nanti kita melawan Irak? Apakah juga kita keluarkan juga nih Verdong dari awal untuk back? Iya, tidak menutup kemungkinan ya. Kalaupun mereka harus bermain dari awal, kalau melihat grafik kemarin Ole juga diberikan kesempatan, memberikan sumbangsi yang sangat positif. Artinya kalau nanti pun Ole harus dipasang di menit awal, saya pikir itu sesuatu hal yang wajar dan mesti dilakukan. Hmm. Satu lagi, siapa? Tom Haye juga. Tom Haye juga sepertinya memang diberikan kesempatan dari awal itu akan lebih mudah. Kembali ke platform awal lah, yang sudah terjadi, yang sudah efektif waktu itu. Seperti yang disampaikan dua mentor saya juga ini di depan, bahwa sepak bola ini adalah kolektivitas, efektivitas, dan pasti. Dan kita juga jangan terlalu malu untuk melihat strategi apa yang dilakukan oleh Arab. Dan lebih baik ketika melawan Irak yang tadi dikatakan Bung Yuke, secara postur, secara fighting spirit, physical touch-nya itu lebih kuat. Dan kita memang harus lebih cerdik ya. Kalau memang kita mau nunggu di mid area, itu akan lebih efektif menurut saya. Jadi nunggu dulu, mereka dulu yang melakukan inisiatif, dan kita juga punya pemain-pemain yang mempunyai kecepatan. Di situ ada Emiliano juga, sejauh ini juga belum terlihat. Nah, kali ini, kalaupun memang melawan Irak dengan strategi itu akan lebih efektif, kenapa tidak gitu? Oke, kalau di belakang mungkin di back nanti kita akan seperti apa, Kang Zainal, yang sebenarnya kita lebih baik gitu ya? Apakah Rizky Ridho juga kita taruh di belakang di awal gitu? Boleh, tetapi kita tetap harus melihat ya. Harus melihat di official training sebelum pertandingan besok. Secara kebugaran juga Rizky Ridho lebih bugar. Kalaupun memang harus pakai 3 center back, Jai Ijes sebagai kapten itu lebih ke sweepernya ya. Itu lebih aman di situ. Nah, Rizky Ridho dan juga siapapun nanti yang diturunkan sebagai pendamping Rizky Ridho, itu lebih mengantisipasi bola-bola yang selama ini dilakukan oleh pemain Irak nanti ya. Apakah itu bola-bola atas atau memang bola-bola terupas. Ini yang mesti menjadi perhatian. Tetapi sejauh ini peran back yang ada di lini pertahanan kita ini cukup stabil ya. Oke, oke, baik. Saya ke Coach Bambang. Coach Bambang, kalau dari Anda sendiri, kira-kira susunan pemain yang pas dan juga ideal untuk nanti hari Minggu seperti apa? Formatnya seperti apa? 4-3-3 atau seperti apa, Coach? Ya, kalau menurut saya mau 3-4-3, 4-3-3-3, 4-2-3-1 itu tidak terlalu penting sebenarnya. Karena tidak satu sistem of play pun menjamin sebuah kemenangan. Tinggal sekarang bagaimana tim pelatih ini mau bermain seperti apa, filosofinya seperti apa, game modelnya seperti apa menghadapi Irak. Strateginya seperti apa gitu. Eh, Anak-anak ini sebetulnya
terbiasa dengan pelatih sebelumnya adalah pakai tiga tiga apa di belakang gitu kan. Kalau kita 3 back. diserang tiga back. Kalau kita diserang pun kita biasa kata Coach Yusuf tadi bisa lima, bahkan Coach Juve bisa enam kadang-kadang kan gitu Hmm. kan. Hmm. Gitu dibantu juga sama. Nah ini menurut saya lawan Irak, menurut pandangan saya kenapa tidak dilakukan seperti itu saja gitu kan. Tetapi sekali lagi kita outsider, kita hanya bisa mengamati, tetapi tetap yang tahu persis apa yang mau dilakukan dengan tim ini adalah tim pelatihnya gitu. Menurut saya pribadi harus jelas kita mau main seperti apa sih lawan Irak ini, dan saya yakin mereka kan sudah ada analisa. Makanya tim behind the team ini lengkap sebetulnya. Kan ada tim analisa juga. Dari situ baru dirumuskan kita mau main seperti apa sih gitu loh. Itu yang paling penting nanti lawan Irak. Eh, saya pikir bukan lawan Irak aja, lawan Saudi pun harus tentunya begitu tuh, begitu loh. Dan harus tepat sebenarnya. Jadi kalau ditanya formasi apa, menurut saya mereka yang tahu mau main seperti apa, filosofinya seperti apa. Kalau dibalikin ke saya pribadi, anak-anak ini terbiasa dengan pelatih yang lama dengan apa bertahan tiga tiga di belakang itu ya. Kalau kalau menyerang atau kita bertahan itu apa namanya berubah menjadi lima bahkan 5. enam gitu kan. Hmm. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Sekali lagi, Oke. Irak bukan tim sembarangan juga gitu. Kalau secara tim saya pikir Irak, Arab itu saya bisa bicara Irak timnya lebih bagus. Hmm. Tadi Bu Judi Bu Juve sudah katakan bahwa Irak itu bukan Arab dia sebetulnya kan. Ya. Gaya mainnya juga beda dengan negara-negara Arab ya kan, dia powerful juga gitu Hmm. kan. Nah ini yang harus diantisipasi untuk tim pelatih kita. Oke, baik. Baik, saya ke Bung Yuke lagi. Bung Yuke, Anda melihat kalau peluang Indonesia nih bakal lolos nggak sih sebenarnya ke Piala Dunia? Walaupun nanti mungkin lewat jalur ini ya, babak 5 gitu. Ronde Anda 5. melihatnya seperti apa? Ya peluang masih ada, tapi kuncinya satu ya kalahin Irak gitu ya. Kalau kita kalahin Irak, itu kemungkinan kita minimal lolos ke ronde 5 itu sangat besar. Karena kan di laga terakhir pasti Arab juga nggak mau kalah kan sama Irak. Kalau di laga terakhir mereka imbang ya kita berarti kan peringkat kedua ke ronde 5 kan. Tapi ini pertarungan yang seru menurut saya karena Hmm. walaupun kita sekarang ada di posisi ketiga, kalau kita bisa ngalahin Irak 2-0 misalnya ya. Terus kemudian di laga terakhir Irak ngalahin Arab 1-0 aja. Kita yang lolos langsung ke Piala Dunia. Hmm. Karena kalau udah saling mengalahkan, maka yang dihitung selisih gol di antara bertiga ini. Hmm. Nah, kita itu plus 1. Arab tuh nanti kalau dia kalah 1 dari Irak berarti kan dia 0 selisihnya kan. Sementara Irak -1. Nah itu kan menarik kan. Jadi Ya. kuncinya itu kita bagaimana fokus dulu dah ngalahin Irak dah. Paling nggak itu udah modal untuk ronde kelima. Syukur-syukur kalau nanti Irak bisa ngalahin Arab gitu kan. Jadi saling mengalahkan kan. Kalau saling Ya. mengalahkan selisih gol berarti kan yang dihitung kan. Oke. Artinya ya semua terpulang pada ikhtiar kita. Kalau kita bisa ngalahin Irak, kita pantas berharap kita lolos ronde 5 gitu atau bisa langsung misalnya. Tapi kalau kita nggak bisa ngalahin Irak ya sudah berarti memang kita levelnya cuma sampai di situ gitu. Hmm. Sayang sih sebetulnya. Oke, minimal kita menang lawan Irak hari Minggu. Terakhir mungkin saya ke Kang Zainal lagi. Kang Zainal, apa sih yang kita perlu waspadai dari masing-masing personel pemain di Irak gitu ya? Pasti kan berbeda karakter juga dengan Arab. Seperti apa yang harus diwaspadai teman-teman di timnas kita sekarang? Iya, sebagian para pemain yang berkompetisi di tanah air sudah paham banget bagaimana tipe karakter pemain dari Irak itu sendiri. Ada perwakilan yang bermain untuk Persib kayak Putros ya. Putros juga Ya, bermain untuk Putros. Persib, dia di timnas nasional Irak, dan para pemain juga sebetulnya udah mengenal karakter para pemain timnas Irak itu sendiri. Saya pikir tidak terlalu banyak kesulitan ya. Tidak seperti ya kalau memang secara fisik mereka kuat, tetapi secara taktikal mungkin juga tidak terlalu wah seperti yang Arab lakukan kemarin. Hmm. Peluang itu tetap ada, dengan catatan para pemain kita juga jangan terlalu overconfident, dan penempatan pemain yang selama ini menjadi tanda tanya kita, yang menjadi pembahasan kita, ini mesti harus benar-benar matang.
Oke. Apa? Karena itu tadi gitu. Satu pemain menempatkan di posisi yang salah, di situ bisa dieksploitasi oleh para pemain lawan. Itu sih harapan saya sih jangan sampai terjadi lagi menurunkan pemain itu seolah-olah para pemain ini pemain yang udah siap. Tetapi kita harus berkaca di pertandingan sebelumnya, para pemain yang selama ini mengisi posisi tersebut adalah para pemain yang betul-betul sudah siap secara kemampuan. Oke, lagi-lagi penempatan pemain, taktiknya jangan sampai kalah, kemudian lagi-lagi jangan over PD, dan kita jaga terus peluang kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia, paling tidak nanti harus bisa menang melawan Irak di hari Minggu. Terima kasih Bung Yusuf Kurniawan, pengamat sepak bola, kemudian ada Kang Zainal Arif, mantan pemain Timnas, dan juga satu lagi ada Coach Bambang Nurdiansyah, mantan pelatih Timnas, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi.